Pak, bolehkah kami bermalam di sana saja? Tangan gadis kecil yang menunjuk ke sebuah gudang tua di ujung halaman itu membiru karena kedinginan di tengah malam musim dingin yang disertai badai salju. Di belakangnya, 5 anak lain saling berpegangan erat, menggigil hebat. Tiba-tiba, air mata menggenang di mata pria yang memegang senter. 6 anak. Ia terduduk dan menangis terseduh-seduh melihat mereka. Mengapa pria ini, seorang direktur utama sebuah perusahaan besar, bisa luluh di hadapan anak-anak yang baru pertama kali dilihatnya? Dan bagaimana anak-anak ini bisa sampai ke pedalaman gunung yang terpencil ini? 3 tahun sebelumnya, di sebuah rumah kontrakan sederhana di Jakarta, hiduplah sebuah keluarga dengan 7 anggota. Sang ayah, Budi Santoso, sang ibu, Ratna Sari, yang sedang hamil tua, dan kelima anak mereka. Mereka akan segera menjadi 6 bersaudara dengan lahirnya si bungsu. Meskipun hidup dalam kekurangan, rumah itu selalu dipenuhi tawa. Sang ayah sering bekerja lembur di pabrik. Dan sang ibu, meskipun dengan perut buncitnya, tetap mengambil pekerjaan sampingan di sela-sela waktu. Senyum yang merekah di wajah pasangan itu saat melihat anak-anak mereka setelah hari yang melelahkan adalah satu-satunya penghangat di rumah itu. Namun, pada hari si bungsu, Dani, lahir, langit seakan runtuh. Sang ibu mengalami pendarahan hebat saat melahirkan dan menghembuskan napas terakhirnya tanpa sempat melihat wajah bayinya. Anissa, yang saat itu berusia 13 tahun, menangis meraung-raung bersama ayahnya di depan ruang bersalin. Ketika ia mengangkat kepalanya setelah lelah menangis, seorang perawat keluar sambil menggendong bayi mungil. Anissa, kamu harus menjadi ibu untuk anak ini. Sang ayah menyerahkan Dani yang baru lahir ke dalam pelukan Anissa dengan tangan gemetar. Sejak hari itu, Anissa menjadi seorang ibu. Anissa, yang baru saja masuk SMP, terpaksa putus sekolah. Setiap subuh, ia membuat susu formula, mengganti popok, dan berjalan mondar-mandir di kamar sambil menggendong Dani yang rewel sepanjang malam. Anissa, ayah minta maaf. Kamu terlalu banyak berkorban. Tidak apa-apa, ayah. Biar aku yang merawat Dani, ayah carilah uang. Anissa berusaha tersenyum. Tak ada yang tahu berapa banyak air mata yang ia telan di balik senyum itu. Hari Anissa dimulai pukul 5 pagi. Ia membuatkan susu untuk Dani, lalu pukul 6 membangunkan adik-adiknya dan menyiapkan sarapan. Setelah mengantar adiknya yang kedua, Citra, dan yang ketiga, Dewi, ke sekolah, serta mengantar Bima dan Sari ke penitipan anak, barulah ia bisa sedikit bernapas lega. Namun, waktu istirahat yang singkat itu pun tak bisa ia gunakan untuk bersantai. Ia harus mencuci pakaian, piring, dan menyiapkan lauk untuk makan malam. Tangan gadis berusia 13 tahun itu cepat menjadi kasar, dan punggungnya selalu terasa pegal. Kak, kalau capek, aku bisa bantu. Citra menatapnya dengan iba, tetapi Anissa justru tersenyum cerah. Tidak perlu. Kamu belajar saja, Citra. Kamu tidak boleh sampai putus sekolah juga. Anissa telah mengubur mimpinya, tetapi ia ingin adik-adiknya bisa terus bersekolah. Itu adalah janjinya pada almarhumah ibunya. Setiap malam, sambil memandangi wajah adik-adiknya yang tertidur, Anissa berbisik dalam hati, "Ibu, aku akan membesarkan mereka dengan baik." Jangan khawatir, di tengah hari-hari yang berat namun damai itu, suatu hari datang kabar bahwa ayahnya mengalami kecelakaan di pabrik. Anissa segera berlari ke rumah sakit sambil menggendong Dani dan menggandeng tangan adik-adiknya. Namun, ayahnya sudah terbujur kaku dan dingin. "Ayah! Ayah!" Anissa meraung sambil memegang tangan ayahnya yang dingin. Adik-adiknya pun ikut menangis, meski tak mengerti apa yang terjadi. Saat itulah, beban yang tak tertanggungkan jatuh ke pundak gadis berusia 13 tahun itu. Selama pemakaman, seorang wanita asing muncul. Wanita bernama Susan Wijaya itu mengaku sebagai kekasih ayahnya dan berkata akan merawat anak-anak. "Anak-anak, jangan khawatir. Tante akan merawat kalian seperti ibu sendiri." Awalnya, Anissa waspada. Namun, terlalu berat dan mustahil baginya untuk menanggung beban 6 bersaudara sendirian. Akhirnya, anak-anak itu menerima uluran tangan Susan. Saat itu mereka tidak tahu, tangan itulah yang akan menyeret mereka ke tepi jurang. Kebaikan ibu tiri mereka, Susan, tidak bertahan lama.
Setelah pemakaman ayahnya selesai dan uang santunan kecelakaan kerja cair, sikapnya berubah 180 derajat. Tatapan matanya yang hangat menjadi dingin, dan sorot matanya saat memandang anak-anak dipenuhi rasa jengkel. Sampai kapan aku harus memberi makan anak orang lain? Susan sering melontarkan kata-kata seperti itu. Anissa hanya bisa menggertakkan gigi dan menahan diri. Ia tidak boleh terlihat lemah di depan adik-adiknya. Namun, hari itu akhirnya tiba. Suatu hari, Susan mengajak anak-anak naik mobil. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka tiba di sebuah panti asuhan kecil di daerah terpencil di Jawa Barat. "Ayo, turun di sini." "Ini di mana, Tante?" tanya Anissa. Tetapi Susan tidak menjawab. Ia hanya menurunkan barang-barang anak-anak di depan panti asuhan, lalu masuk ke mobil tanpa menoleh ke belakang. "Tunggu, Tante, bagaimana dengan kami?" Anissa berlari dan memegang pintu mobil, barulah Susan menurunkan kaca jendela dan berkata, "Tunggu di sini sebentar. Aku akan segera menjemput kalian." "Benarkah? Tante janji akan menjemput kami?" "Iya, aku akan segera kembali. Jadilah anak baik." Mobil Susan menghilang meninggalkan kepulan debu. Anissa menatap punggung mobil itu untuk waktu yang lama. Adik-adiknya hanya berdiri berkerumun di belakangnya tanpa tahu apa-apa. Sejak hari itu, Susan tidak pernah muncul lagi. Seminggu, sebulan, bahkan musim pun berganti, ia tak kunjung kembali. Dani, yang bahkan belum bisa berbicara dengan lancar, sering berdiri di depan jendela panti asuhan dan hanya memandang keluar. "Mama, Mama." Setiap kali melihat itu, hati Anissa terasa seperti disayat. Anissa tidak tahu, mama yang dicari Dani adalah ibu kandungnya yang telah tiada, atau ibu tiri yang telah membuang mereka. Hanya satu hal yang pasti. Kini, anak-anak ini hanya memiliki dirinya. Anissa mengepalkan tangannya. "Aku akan melindungi mereka. Apapun yang terjadi, aku akan melindungi adik-adikku." Kehidupan di panti asuhan tidaklah mudah. Adik-adiknya menangis setiap malam karena lingkungan yang asing, dan Anissa tidak bisa tidur nyenyak karena harus menenangkan mereka. Terutama si bungsu, Dani, yang sempat tidak mau makan dengan benar. Rasa takut dikelilingi oleh orang asing di tempat asing menekan jiwa anak kecil itu. "Dani, kakak ada di sini. Jangan takut." Setiap malam, Anissa memeluk Dani dan menepuk-nepuk punggungnya. Ia mengelus punggungnya, menyanyikan lagu Nina Bobo, dan jika tangisnya tak kunjung reda, ia akan menggendongnya sambil berjalan mondar-mandir di koridor. Para pengurus panti asuhan awalnya merasa kasihan, tetapi karena kekurangan staf, mereka tidak bisa memperhatikan setiap anak secara detail. Akhirnya, tugas menjadi ibu bagi 6 bersaudara itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anissa. "Anissa, istirahatlah. Kamu bisa pingsan kalau begini terus." Kepala panti asuhan berkata dengan cemas, tetapi Anissa menggelengkan kepalanya. "Saya tidak apa-apa. Kalau bukan saya, adik-adik akan cemas." Mendengar jawaban Anissa, kepala panti menghela napas. Itu bukanlah kata-kata yang pantas diucapkan oleh seorang anak berusia 14 tahun. Namun, tatapan mata Anissa lebih tegar daripada orang dewasa manapun. Kepala panti tahu betul. Ketegaran itu dibangun di atas lautan air mata. Waktu berlalu, Anissa kini berusia 16 tahun, dan adik-adiknya perlahan mulai beradaptasi dengan kehidupan di panti asuhan. Namun, beradaptasi dan bahagia adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Selalu ada lubang di salah satu sudut hati anak-anak itu. Lubang bernama keluarga. Di panti asuhan, hari Anissa masih dimulai sejak subuh. Ia mandi sebelum anak-anak lain bangun, menyiapkan pakaian adik-adiknya, lalu membangunkan si bungsu Dani dan membasuh wajahnya. Meskipun ada pekerjaan yang dilakukan oleh pengurus panti, Anissa ingin mengurus adik-adiknya dengan tangannya sendiri. "Kak, aku tidak suka baju ini," rengek Dewi, anak ketiga. Anissa tersenyum dan membujuknya. "Iya, baiklah. Pakai yang lain saja." "Kak." Bima mengambil mainanku. Sari, anak kelima, berlari sambil menangis. Anissa harus bersusah payah menenangkan keduanya. Pagi hari, saat keenam bersaudara itu berbicara, menangis, dan bertengkar secara bersamaan, rasanya seperti di medan perang. Di tengah semua itu, Anissa tidak pernah sekalipun menunjukkan kejengkelan.
Namun, ceritanya berbeda di malam hari. Setelah adik-adiknya tertidur, Anissa akan bersembunyi di kamar mandi dan menangis sendirian. Ia akan menyalakan keran air dan menangis tanpa suara, lalu kembali ke tempat tidur dengan mata bengkak. Hanya adiknya yang kedua, Citra, yang mengetahui hal ini. "Kak, kakak tidak apa-apa?" Suatu malam, Citra bertanya dengan hati-hati. Anissa terkejut dan melambaikan tangannya, berkata ia baik-baik saja. "Iya, tidak apa-apa. Tadi hanya kelilipan." "Bohong. Kakak menangis setiap malam, kan?" Mendengar perkataan Citra, Anissa tidak bisa menjawab. Setelah hening sejenak, Citra memegang tangan Anissa dengan erat. "Kak, aku sekarang sudah 14 tahun. Aku juga bisa membantu. Jangan menanggung semuanya sendirian." Air mata kembali mengalir dari mata Anissa. Namun, kali ini bukan air mata kesedihan. Ia sangat berterima kasih karena adiknya mengulurkan tangan untuk berbagi bebannya. Waktu terus berlalu saat mereka saling mengandalkan satu sama lain. Luka mereka belum sembuh, tetapi setidaknya keenam bersaudara itu tetap bersama. Hanya dengan itu, mereka bisa bertahan. Namun, takdir sekali lagi mencoba menguji anak-anak ini. Suatu malam, kepala panti memanggil Anissa dengan tenang. Wajahnya tampak serius. Anissa membuka pintu ruang kepala panti dengan hati cemas. "Anissa, duduklah." Suara kepala panti bergetar. Anissa duduk di kursi tanpa berkata apa-apa. Setelah ragu-ragu cukup lama, kepala panti membuka mulutnya. "Anissa, maafkan ibu. Ibu benar-benar minta maaf." "Ada apa, Bu? Panti asuhan ini akan ditutup bulan depan." Pikiran Anissa menjadi kosong. Panti asuhan akan ditutup? Lalu, kemana mereka akan pergi? Anissa bertanya dengan suara bergetar. "Lalu, kami bagaimana?" Kepala panti menundukkan kepalanya. Setelah lama terdiam, ia akhirnya membuka mulut. "Kalian akan dipindahkan ke fasilitas lain. Tapi, tidak ada tempat yang bisa menerima 6 anak sekaligus." "Apa maksud ibu?" "Sepertinya kalian akan ditempatkan secara terpisah." Seketika, jantung Anissa seolah berhenti berdetak. "Terpisah." Kata itu terus berputar di kepalanya. Anissa bangkit berdiri. "Tidak boleh. Kami tidak bisa berpisah. Anissa, ibu sudah mencoba mencari cara. Tapi, tolong, Bu, tolong, asalkan kami bersama, kami tidak butuh apa-apa lagi. Kami hanya punya satu sama lain." Air mata Anissa bercucuran, kepala panti pun ikut menangis. Namun, kenyataan memang kejam. Panti asuhan yang mengalami kesulitan dana itu tidak punya pilihan lain. Malam itu, Anissa memandangi wajah adik-adiknya yang tertidur satu persatu. Citra, Dewi, Bima, Sari, dan si bungsu Dani yang tertidur pulas. Berpisah dengan mereka adalah hal yang bahkan tak bisa ia bayangkan. Anissa menggertakkan giginya. "Baiklah, aku harus mencari cara. Dengan cara apapun, kita harus tetap bersama." Setelah berita penutupan panti asuhan tersiar, Anissa tidak bisa tidur selama beberapa malam. Ia harus mencari cara. Berpisah dengan adik-adiknya lebih menakutkan daripada kematian. Ketika ibunya meninggal, ketika ayahnya pergi, ketika ia dibuang oleh ibu tirinya, ia bisa bertahan melewati semua momen itu hanya karena ada adik-adiknya. "Kalau kita berpisah, bagaimana dengan Dani?" Anissa memandangi wajah si bungsu yang tertidur. Baru berusia 3 tahun. Anak yang tidak mengenal wajah ibunya dan tidak mengingat wajah ayahnya. Jika ia juga pergi dari sisinya, Dani akan benar-benar sendirian di dunia ini. 4 hari kemudian, Anissa membuat keputusan. "Ayo kita kabur. Ayo kita pergi dari sini. Kemanapun, asalkan kita berenam bisa bersama." Ia tahu itu adalah pikiran yang nekat. Namun, ia tidak bisa hanya duduk diam menunggu perpisahan. Malam itu, Anissa memanggil Citra dengan diam-diam. "Citra, aku mau bicara." "Iya? Ada apa?" Anissa memegang tangan Citra dengan erat. "Kita pergi dari sini." "Apa? Pergi? Kemana?" "Aku tidak tahu. Kemana saja. Asalkan kita berenam bisa bersama." Mata Citra membelalak. Ia menatap kakaknya tanpa berkata-kata untuk waktu yang lama, lalu akhirnya mengangguk.
Baiklah, Kak. Kalau kakak pergi, aku juga ikut. Anissa memeluk Citra dengan erat, kata terima kasih sudah sampai di ujung lidahnya, tetapi tidak bisa keluar dari mulutnya. Sebaliknya, ia memeluknya lebih erat. Malam itu, Anissa diam-diam mengemasi barang-barang mereka. Tidak banyak yang bisa dibawa. Beberapa potong pakaian, selimut kecil, dan selembar foto ibu, itulah seluruh harta keenam bersaudara itu. Menjelang tengah malam, Anissa membangunkan adik-adiknya satu persatu. Citra membangunkan Dewi, dan Anissa membangunkan Bima dan Sari. Si bungsu ia gendong di punggungnya. Kak, kita mau kemana? Tanya Bima yang berusia 7 tahun sambil mengucek matanya. Anissa meletakkan jarinya di bibir dan berbicara pelan. SSTT, kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan? Sungguh? Iya, kita akan pergi ke tempat yang menyenangkan. Jadi, jangan berisik dan ikuti kakak. Mata Bima berbinar. Dewi yang berusia 10 tahun dan Sari yang berusia 5 tahun juga tampak mengantuk, tetapi mereka mengikuti kakak-kakak mereka dengan tenang. Anak-anak itu tidak sepenuhnya memahami situasinya. Mereka hanya mengikuti karena kakak mereka yang menyuruh. Anissa dengan hati-hati menggendong Dani yang tertidur. Untungnya, Dani tidak terbangun. Keenam bersaudara itu mengendap-endap melewati koridor menuju pintu belakang panti asuhan. Jantungnya berdebar kencang, tetapi Anissa menggertakkan giginya dan terus melangkah. Saat membuka pintu belakang, angin dingin menerpa wajah mereka. Di luar, gelap gulita. Namun, mereka tidak bisa kembali. Anissa memegang erat tangan adik-adiknya dan melangkah pertama kali ke dalam kegelapan. Ayo pergi. Pelan-pelan. Jangan berisik. Keenam bersaudara itu keluar dari pagar panti asuhan. Mereka tidak menoleh ke belakang. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, kemana mereka akan pergi. Namun, setidaknya saat ini, mereka berenam bersama. Itu saja sudah cukup. Setelah keluar dari panti asuhan, keenam bersaudara itu berjalan tanpa tujuan. Mereka tidak tahu kemana harus pergi. Mereka hanya ingin pergi jauh, ke tempat di mana tidak ada yang bisa menemukan mereka. Namun, langit tidak berpihak pada anak-anak itu. Tak lama setelah mereka mulai berjalan, butiran salju mulai turun. Kak, dingin, kata Dewi dengan suara bergetar. Bima dan Sari juga giginya bergemeletuk. Anissa memeluk Dani, yang digendongnya lebih erat dan menenangkan adik-adiknya. Tahan sebentar lagi. Kita akan segera menemukan tempat yang hangat. Namun, salju turun semakin lebat. Angin bertiup sangat kencang seolah mengiris kulit. Pakaian tipis anak-anak itu basah kuyup oleh salju. Anissa berdoa dalam hati dengan putus asa, Tuhan, tolong, biarkan kami menemukan tempat berteduh. Dimanapun itu, entah sudah berapa lama mereka berjalan. Saat tersesat di jalan setapak gunung, mata Anissa menangkap cahaya samar, sebuah villa terpencil. Hati Anissa mencelos. Mereka tidak bisa masuk ke rumah orang lain. Namun, jika terus berada di luar seperti ini, mereka semua bisa mati kedinginan. Anissa melihat sekeliling villa. Saat itulah, sebuah gudang kayu kecil di ujung halaman menarik perhatiannya. Tampaknya ada tumpukan jerami di dalamnya. Di sana, setidaknya kita bisa berlindung dari angin di sana. Anissa membawa adik-adiknya masuk ke dalam gudang. Meskipun dingin, setidaknya tempat itu bisa menahan angin. Anissa mengumpulkan jerami, menaruhnya di lantai, dan mendudukkan adik-adiknya di atasnya. Ayo, semuanya berkumpul. Saling berdekatan. Keenam bersaudara itu saling berpelukan erat. Mereka mencoba menahan dingin dengan berbagi kehangatan tubuh. Si bungsu Dani merengek dalam tidurnya, dan Anissa terus menepuk-nepuk punggungnya untuk menenangkannya. Citra memeluk adik-adiknya yang lebih kecil, dan Dewi memegang erat tangan Bima dan Sari. Di luar, badai salju mengamuk, tetapi di dalam gudang, keenam bersaudara itu bertahan dengan saling bersandar. Kita baik-baik saja. Karena kita bersama. Anissa bergumam dalam hati dan memejamkan matanya. Pada saat itu, di dalam villa, seorang pria sedang melewati malam tanpa bisa tidur. Arya Wijoyo, Direktur Utama Muda Wijaya Group. Di usianya yang ke-38 tahun, ia memiliki kekayaan miliaran rupiah, tetapi matanya tampak kosong. Saat sedang duduk di sofa ruang tamu sambil menatap kosong keluar jendela, telinga Arya menangkap suara samar.
Apa itu? Di sela-sela suara angin, terdengar suara lain. Seperti suara tangisan bayi, atau suara rengekan. Awalnya, Arya mengira itu hanya halusinasi pendengaran. Sejak kehilangan istri dan keenam anaknya dalam kecelakaan 3 tahun lalu, ia sering mengalami halusinasi mendengar suara tawa anak-anak. Namun, suara itu terus berlanjut. Arya bangkit dengan tubuh berat dan mengambil senter. Dengan perasaan was-was, ia membuka pintu depan dan melangkah keluar. Badai salju sangat lebat, angin dingin menjilat wajahnya. Arya menyorotkan senter ke sana kemari, memeriksa halaman. Saat itulah, ia mendengar suara dari arah gudang jerami di ujung halaman. Arya perlahan mendekat ke arah sana. Saat ia menyorotkan cahaya senter melalui celah pintu gudang, Arya membeku di tempat. Di atas jerami, anak-anak berkerumun dan menggigil. 1, 2, 3. 6 orang. Mereka saling berpelukan erat, wajah mereka pucat pasi. Apa ini? Suara rintihan keluar dari mulut Arya. Pada saat itu, gadis yang tampaknya paling tua tiba-tiba membuka matanya. Gadis itu terkejut melihat pria asing dan segera menyembunyikan adik-adiknya di belakangnya. Siapa Anda? Anissa melindungi adik-adiknya dan waspada terhadap pria asing itu. Jantungnya berdebar kencang. Ketika pria itu melangkah maju, Anissa semakin rapat melindungi adik-adiknya. Kami bukan orang jahat, kata Anissa dengan suara bergetar. Arya hanya menatap anak-anak itu tanpa berkata apa-apa. Pakaian yang basah oleh badai salju, bibir yang membiru, bahu-bahu kecil yang menggigil. Hati Arya terasa seperti teriris. Apa yang kalian lakukan di sini? Kami tidak punya tempat tujuan, kata Anissa sambil menundukkan kepalanya. Hening sejenak. Anissa memberanikan diri mengangkat kepalanya. Begini, Pak, bolehkah kami bermalam di kandang ayam itu saja? Besok pagi kami akan langsung pergi. Tolonglah, Anissa menunjuk sudut gudang dengan putus asa. Mata Arya bergetar. Ini bukan kandang ayam. Ini gudang untuk menyimpan jerami. Oh, begitu. Kalau begitu, bolehkah kami bermalam di sini saja? Tidak boleh. Suara tegas Arya membuat wajah Anissa pucat pasi. Bagaimana ini? Kalau kami diusir, kami tidak punya tempat tujuan. Saat Anissa hendak membuka mulut dengan putus asa, Arya lebih dulu berkata, kalian semua akan mati kedinginan jika tidur di tempat sedingin ini. Ayo masuk ke rumahku. Hah? Anissa tidak percaya dengan pendengarannya. Arya tidak menjawab, melainkan memusatkan pandangannya pada anak bungsu yang menggigil. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 3 tahun. Tertidur pulas di punggung seseorang. Pada saat itu, wajah lain terbayang di depan mata Arya. Wajah si bungsu, Juni, yang berada dalam pelukannya 3 tahun lalu. 6 anak. Suara Arya serak. 6 anak. Anak-anak yang hilang darinya juga berjumlah 6. Lutut Arya lemas, ia terduduk di tanah yang tertutup salju, air mata bercucuran dari matanya. Anissa bingung melihat pria yang tiba-tiba luluh di hadapannya. Orang dewasa asing sedang menangis di depan mereka. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Pak, Bapak kenapa? Anissa bertanya dengan hati-hati, tetapi Arya tidak bisa menjawab. Ia hanya menatap anak-anak itu sambil terisak. 3 tahun lalu, wajah anak-anaknya yang tertawa bahagia saat akan pergi berlibur bersama keluarga terbayang di benaknya. Momen kecelakaan lalu lintas itu, di mana hanya ia yang selamat sementara istri dan ke-6 anaknya meninggal, kenangan tragis itu kembali muncul. Setelah menangis cukup lama, Arya akhirnya mengangkat kepalanya. Dengan mata basah, ia menatap anak-anak itu dan mengulurkan tangannya yang gemetar. Kalian pasti sangat kedinginan, ayo cepat masuk. Arya bangkit dengan terhuyung-huyung, dan tanpa ragu, ia mengambil si bungsu Dani dari punggung Anissa. Anissa tersentak, tetapi di mata Arya tidak ada niat jahat sama sekali. Sebaliknya, matanya dipenuhi kesedihan dan kerinduan yang tak terlukiskan. Ayo, semuanya bangun. Kita masuk ke rumahku dan makan sesuatu yang hangat. Arya mengulurkan tangannya kepada anak-anak. Anissa masih belum sepenuhnya menghilangkan kewaspadaannya, tetapi kondisi adik-adiknya sangat serius. Bibir Bima dan Sari sudah membiru, dan Dewi juga menggigil di sekujur tubuhnya. Mereka tidak bisa lagi berada di luar kedinginan. Adik-adik,
bangun." Anissa membangunkan adik-adiknya. Keenam bersaudara itu mengikuti pria asing itu masuk ke dalam villa. Begitu membuka pintu, udara hangat langsung menyambut mereka. Tubuh anak-anak yang membeku perlahan mulai menghangat. Arya mendudukkan anak-anak di sofa ruang tamu dan menyalakan pemanas ruangan. Kemudian, ia mengambil selimut dan menyelimuti mereka satu persatu. Sambil memeluk si bungsu Dani, tangan Arya dengan hati-hati memijat tangan dan kaki anak itu yang membeku. Anissa merasakan deja vu yang aneh, seolah-olah ayahnya sedang merawat mereka. Sentuhan yang begitu tulus dan hangat. "Aku akan ambilkan air hangat. Tunggu sebentar." Arya menuju ke dapur. Setelah 3 tahun, rumah ini kembali dipenuhi oleh napas anak-anak. Air mata kembali mengalir dari mata Arya. Namun, air mata kali ini sedikit berbeda. Bukan hanya kesedihan, ada emosi lain yang tak bisa dijelaskan. Setelah keenam bersaudara itu tertidur, Arya duduk sendirian di dekat jendela ruang tamu. Terdengar napas teratur anak-anak, suara yang ia dengar setelah 3 tahun. Arya menatap badai salju di luar jendela sambil mengenang masa lalu. Arya mewarisi Wijaya Group pada usia 25 tahun. Ayahnya meninggal dunia secara tiba-tiba, dan sebagai anak tunggal, ia naik ke posisi direktur utama. Beban yang dipikulnya di usia muda sangat berat, tetapi Arya bertahan dengan diam. Dan pada usia 30 tahun, ia bertemu dengan wanita yang ditakdirkan untuknya, Indah Permata. Seorang pekerja sosial lulusan panti asuhan. Apakah orang sepertiku benar-benar pantas menikah dengan Bapak Direktur? Tanya Indah dengan hati-hati. Arya tersenyum dan menjawab, "Yang penting bagiku bukan latar belakangmu, tapi hatimu." Keduanya menikah dan hidup sangat bahagia. Namun, ada satu kesedihan. Indah tidak bisa memiliki anak. Setelah mendengar hasil pemeriksaan, Indah menangis lama. "Sayang, maafkan aku, karena aku." "Minta maaf untuk apa? Tanpa anak pun kita sudah cukup bahagia." Arya tulus mengatakannya. Namun, ia tahu bahwa kerinduan akan anak tidak pernah hilang dari mata Indah. Suatu hari, Indah dengan hati-hati mengusulkan, "Sayang, bagaimana kalau kita mempertimbangkan adopsi?" "Adopsi? Iya. Di dunia ini banyak anak yang tumbuh tanpa orang tua. Seperti aku dulu. Tidakkah kita bisa menjadi keluarga bagi mereka?" Arya menatap Indah. Tumbuh besar di panti asuhan dengan kesepian, kerinduan untuk menjadi bagian dari sebuah keluarga, Indah lebih tahu daripada siapapun tentang perasaan itu. Arya memegang erat tangan istrinya. "Baiklah. Ayo kita lakukan." Maka, pasangan Arya membuka pintu adopsi. Anak pertama mereka adalah seorang gadis berusia 5 tahun. Seorang anak yang telah lama menunggu adopsi di panti asuhan, tetapi selalu dikembalikan. Awalnya, anak itu waspada terhadap pasangan Arya. Namun, dengan pelukan hangat Indah dan sentuhan lembut Arya, ia perlahan membuka hatinya. "Ayah, Ibu." Hari di mana anak itu pertama kali memanggil mereka orang tua, Arya dan Indah menangis tak henti-hentinya. Dua kata yang keluar dari bibir kecil anak itu terasa lebih berharga dari apapun di dunia. Sejak itu, keluarga Arya semakin besar. Anak kedua, ketiga, keempat. Mereka tidak bisa mengabaikan anak-anak yang membutuhkan kasih sayang orang tua. Orang-orang di sekitar mereka terkadang memberikan pandangan cemas. "Bapak Direktur, jika Anda mengadopsi banyak anak di keluarga konglomerat, akan menjadi rumit. Ada masalah warisan dan sebagainya." Namun, Arya tegas. "Apa pentingnya hartaku? Anak-anak ini adalah anak-anakku." Selama 5 tahun, 6 anak datang ke pelukan Arya. Rumah besar itu dipenuhi oleh tawa anak-anak. Indah merawat anak-anak itu seperti anak kandungnya sendiri, dan Arya, di tengah kesibukan jadwal perusahaannya, menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak. Di akhir pekan, seluruh keluarga pergi piknik bersama, dan di malam hari, ia memeluk anak-anak dan membacakan buku dongeng. "Sayang, kita benar-benar bahagia, ya?" kata Indah sambil memandangi anak-anak yang tertidur. Arya memegang erat tangan istrinya dan menjawab, "Iya. Tidak bisa lebih bahagia dari ini." Saat itu, ia benar-benar percaya bahwa kebahagiaan ini akan abadi, bahwa tawa ini tidak akan pernah berhenti. Namun, takdir begitu kejam. 3 tahun lalu, di musim dingin,
Keluarga Arya pergi berlibur ke puncak. Anak-anak merengek ingin bermain seluncur salju. Arya mengosongkan semua jadwal perusahaannya dan pergi berlibur bersama keluarga. Seluruh keluarga naik mobil van yang besar. Di kursi belakang, anak-anak berceloteh, dan Indah terus menoleh ke belakang untuk menenangkan mereka. Anak-anak, tunggu sebentar lagi. Kita hampir sampai. Ibu, aku mau buat manusia salju. Aku mau main seluncur. Suara riang anak-anak memenuhi mobil. Arya menatap pemandangan itu dari kaca spion dan tersenyum. Rasanya tidak ada momen yang lebih sempurna dari ini. Namun, saat mobil melaju di jalan pegunungan, sebuah truk besar dari arah berlawanan tergelincir. Truk itu kehilangan kendali di jalan yang licin. Arya buru-buru membanting setir, tetapi tidak bisa menghindar. Dengan suara dentuman keras, semuanya berhenti. Ketika Arya membuka matanya, ia sudah terbaring di ranjang rumah sakit. Seluruh tubuhnya sakit seperti remuk, tetapi yang pertama kali terlintas di benaknya adalah istri dan anak-anaknya. Arya berteriak sekuat tenaga, "Indah! Anak-anak!" Tim medis yang datang berlari menahannya. Arya meronta-ronta, "Di mana istriku? Anak-anakku? Tolong jawab." Namun, yang ia dapatkan hanyalah keheningan. Saat melihat ekspresi di wajah dokter, Arya tahu. Tidak perlu bertanya lagi. Di ruang pemakaman, 7 foto berjejer rapi. Istri tercinta dan ke-6 anaknya. Arya menangis terseduh-seduh di hadapan mereka. Mengapa hanya ia yang selamat? Mengapa ia tidak ikut mati? Ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Sejak itu, Arya melepaskan segalanya. Pekerjaan perusahaan ia serahkan kepada bawahannya, dan ia mengurung diri di villa terpencil ini. Ia tidak tahan tinggal di rumah Jakarta yang penuh kenangan bersama keluarganya. Di villa, ia menghabiskan hari-harinya dengan minum. Tidak makan, tidak tidur, tidak tertawa. Ia hanya bertahan hidup dari hari ke hari seperti mayat hidup. 3 tahun berlalu seperti itu. Dan malam ini, 6 anak muncul di hadapannya. Malam itu, Arya tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di ruang tamu tempat anak-anak tidur. Memandangi wajah mereka satu persatu. Wajah-wajah mungil yang bernapas dengan teratur. Pemandangan yang ia lihat setelah 3 tahun, Arya dengan hati-hati menyelimuti mereka. Bahkan napasnya pun ia tahan agar tidak membangunkan mereka. Saat fajar menyingsing, Arya menuju ke dapur. Selama 3 tahun ia tidak pernah memasak, tetapi ia ingin memberi makan anak-anak dengan nasi hangat. Dengan tangan yang kaku, ia memasak bubur dan menggoreng telur. Meskipun ada yang gosong atau lengket, ia tetap melakukannya dengan sepenuh hati. Wangi sekali. Yang terbangun karena mencium bau masakan adalah Bima. Anak laki-laki berusia 7 tahun itu melihat-lihat ke arah dapur dan matanya bertemu dengan Arya, paman yang aneh semalam. Bima sempat ragu-ragu, tetapi ketika Arya tersenyum cerah, kewaspadaannya sedikit berkurang. "Lapar, ya? Sebentar lagi selesai." "Tunggu sebentar." Mendengar perkataan Arya, Bima mengangguk. Kemudian, adik-adiknya juga bangun satu persatu. Anak-anak itu masih tampak tegang di lingkungan yang asing. Namun, kamar yang hangat dan bau makanan perlahan-lahan mencairkan kecemasan mereka. "Nah, sudah siap. Ayo makan." Arya menyajikan makanan di meja makan. Anak-anak duduk dengan hati-hati. Kakak tertua, Anissa, baru mengambil sendok setelah memastikan adik-adiknya makan terlebih dahulu. Arya hanya menatap pemandangan itu dengan diam. Gadis yang baru berusia 16 tahun merawat adik-adiknya seperti seorang ibu, pemandangan itu menusuk salah satu sudut hatinya. Beberapa hari kemudian, adik-adik yang lebih kecil mulai membuka hati mereka terlebih dahulu, terutama si bungsu Dani. Anak berusia 3 tahun itu selalu mengikuti Arya kemanapun ia pergi. Jika Arya duduk, ia duduk di sebelahnya. Jika Arya berdiri, ia ikut berdiri. "Paman? Lagi apa?" "Paman, ini apa?" "Paman, gendong aku." Celotehan Dani perlahan-lahan mencairkan ekspresi beku Arya. Bima dan Sari juga mulai dekat dengan Arya. Anak laki-laki itu mengajak Arya bermain Lego bersama dan merengek minta digendong di pundaknya. Arya, meskipun kaku, menuruti permintaan anak-anak satu persatu. "Wah, paman kuat sekali," teriak Bima gembira saat digendong di pundak. Arya tanpa sadar tertawa melihat pemandangan itu.
Itu adalah tawa pertamanya setelah 3 tahun. Namun, yang tertua masih belum melepaskan kewaspadaannya. Meskipun melihat adik-adiknya membuka hati kepada Arya, Anissa hanya mengamati dari kejauhan. Arya bisa memahami Anissa. Ditinggalkan oleh orang tua, dibuang oleh ibu tiri. Wajar jika anak itu tidak mudah membuka hatinya. Suatu malam, Arya dengan hati-hati mendekati Anissa. "Anissa, bisa kita bicara sebentar?" Anissa ragu sejenak, lalu mengangguk, keduanya duduk berdampingan di beranda. Hening cukup lama. Yang pertama kali membuka mulut adalah Arya. "Kamu pasti sangat menderita." Satu kalimat pendek itu membuat mata Anissa bergetar. Namun, ia berusaha menjawab dengan tenang. "Saya tidak apa-apa, sudah terbiasa." "Terbiasa? Itu justru yang membuat hatiku lebih sakit," kata Arya pelan. Anissa tidak menjawab, ia hanya menatap pegunungan di kejauhan. Arya menatap langit malam tanpa berkata-kata untuk waktu yang lama. Kemudian, ia perlahan membuka mulut. "Aku juga pernah punya keluarga." Anissa menoleh menatap Arya, air mata menggenang di pelupuk mata Arya. "Seorang istri dan 6 anak. Mereka anak-anak adopsi, kami tidak bisa punya anak, mereka semua seperti kalian, anak-anak yang tumbuh tanpa orang tua. Karena itu, aku lebih mencintai mereka, karena kami ingin menjadi keluarga bagi mereka." Suara Arya bergetar. Anissa hanya mendengarkan tanpa berkata apa-apa. "Tapi 3 tahun lalu, dalam sebuah kecelakaan lalu lintas, aku kehilangan semuanya. Istriku, anak-anakku, semuanya." Mata Anissa membelalak, tiba-tiba ia mengerti mengapa Arya menangis saat melihat mereka. Mengapa ia begitu hangat kepada anak-anak asing? "Jadi, waktu itu Bapak menangis karena itu?" "Iya. Melihat kalian, rasanya seperti anak-anakku hidup kembali." Arya mengusap air matanya dan menatap Anissa. "Awalnya, aku pikir itu hanya ilusi, aku pikir aku sudah gila dan melihat halusinasi. Tapi ternyata tidak, kalian adalah anak-anak yang benar-benar hidup. Kedinginan, kelaparan, dan tidak punya tempat tujuan." Suara Arya serak, "Aku hidup seperti mayat selama 3 tahun. Tanpa arti apapun, hanya bertahan dari hari ke hari. Tapi saat melihat kalian, aku merasa harus hidup kembali." Air mata mengalir dari mata Anissa. Air mata yang mengalir tanpa ia sadari. "Bapak juga pasti sangat menderita." "Iya, sangat menderita. Tapi kalian juga menderita, kan? Di usia muda, harus bertanggung jawab atas semua adik-adik." Betapa beratnya beban itu, Arya dengan hati-hati mengelus kepala Anissa. Sentuhan itu membuat tangis Anissa pecah. Semua yang ia tahan selama 3 tahun tumpah ruah. Kesedihan karena kehilangan orang tua, beban untuk melindungi adik-adik, luka karena dibuang oleh ibu tiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, Anissa menangis sepuasnya dalam pelukan seseorang. "Tidak apa-apa. Sekarang sudah tidak apa-apa." Arya menepuk-nepuk punggung Anissa sambil bergumam. Entah kata-kata itu ditujukan untuk Anissa atau untuk dirinya sendiri, Arya pun tidak tahu. Sejak hari itu, suasana hangat mulai menyelimuti villa. Setiap pagi, Arya bangun pagi-pagi untuk memasak. Dan Anissa membantunya merawat adik-adik. Suasana canggung perlahan berubah menjadi rutinitas yang alami. "Paman, hari ini kita mau apa?" Bima bergelayut pada Arya sejak pagi. Arya tersenyum dan menjawab, "Bagaimana kalau hari ini kita buat manusia salju?" "Sungguh? Aku belum pernah buat manusia salju." Mata Bima berbinar. Sari juga berlari dan memeluk kaki Arya. "Aku juga mau. Aku juga mau." "Baiklah. Ayo kita semua buat." Seluruh keluarga pergi ke halaman, Arya mengajari anak-anak cara membuat bola salju. Si bungsu Dani, setelah memegang salju, merengek karena kedinginan. Arya segera menghangatkan tangan Dani dengan tangannya. "Dingin. Ya? Biar paman hangatkan." "Iya." Dani meringkuk dalam pelukan Arya. Anissa mengamati pemandangan itu dari kejauhan. Ia berpikir, entah sudah berapa lama ia tidak melihat adik-adiknya tertawa lepas seperti itu. Saat di panti asuhan, mereka adalah anak-anak yang selalu cemas dan minder. Tapi sekarang berbeda. Wajah anak-anak itu berseri-seri, dan suara tawa mereka tidak pernah berhenti. "Kak, boleh tidak kita tinggal di sini terus?"
Tanya Dewi kepada Anissa sambil menempelkan hidung pada manusia salju. Anissa tidak bisa menjawab. Ia ingin sekali. Namun, ini adalah rumah orang lain, dan Arya adalah orang asing. Mereka tidak bisa terus-menerus merepotkannya. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Arya termenung lama. Seminggu yang lalu, ia adalah orang yang hidup seperti mayat, setiap hari mabuk. Dan terkadang ia benar-benar berpikir untuk menghilang begitu saja. Namun, sekarang berbeda. Pagi hari, ia harus memasak untuk anak-anak. Siang hari ia harus bermain dengan mereka, dan malam hari ia harus memastikan mereka tidur nyenyak. Kesibukan itu, rutinitas itu, membuat Arya hidup kembali. Aku tidak bisa melepaskan anak-anak ini. Arya bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ini karena rasa bersalah terhadap anak-anakku yang telah meninggal? Atau karena aku benar-benar mulai mencintai anak-anak ini? Ia merenung selama beberapa hari. Dan ia menyadari. Keduanya benar. Anak-anaknya yang telah meninggal memang terbayang di benaknya, tetapi terlepas dari itu, keenam bersaudara ini telah menjadi sangat berharga baginya. Keesokan paginya, Arya mengumpulkan anak-anak. Anak-anak yang berkerumun di ruang tamu memiringkan kepala mereka, bertanya-tanya ada apa. Arya menatap wajah mereka satu persatu dengan perlahan. Ada yang ingin paman sampaikan pada kalian? Arya berkata dengan serius. Wajah Anissa menegang. Jangan-jangan kami disuruh pergi. Kecemasan melintas di benaknya. Namun, kata-kata Arya selanjutnya sama sekali tidak terduga. Maukah kalian menjadi keluargaku? Anak-anak itu membelalakan mata. Anissa, Citra, bahkan adik-adik yang lebih kecil, semuanya menatap Arya dengan bingung. Aku ingin menjadi ayah kalian. Aku ingin mengadopsi kalian secara resmi dan menjadi keluarga yang sesungguhnya. Sudut mata Arya memerah. Tentu saja, jika kalian tidak mau, tidak apa-apa. Aku tidak memaksa. Aku hanya ingin menyampaikan perasaanku. Hening sejenak. Anak-anak itu saling berpandangan. Yang pertama kali membuka mulut adalah si bungsu Dani. Ayah. Paman jadi ayah? Iya, Dani. Paman ingin menjadi ayah. Dani tiba-tiba berlari ke arah Arya dan memeluknya. Hore, aku punya ayah. Anak berusia 3 tahun itu tidak sepenuhnya memahami situasinya. Namun, ia tahu kehangatan yang diberikan oleh kata ayah. Bima dan Sari juga ikut berlari ke arah Arya. Aku juga mau punya ayah. Arya memeluk erat anak-anak yang berlari ke arahnya. Air mata tumpah ruah. Dewi juga mendekat dengan malu-malu dan memegang ujung baju Arya. Paman, ayah. Ayah janji tidak akan membuang kami, kan? Ayah tidak akan pernah membuang kalian. Ayah janji. Arya mengelus kepala Dewi. Air mata juga mengalir dari mata Dewi. Citra menatap kakaknya. Anissa. Tatapan matanya menunggu keputusan Anissa. Anissa terdiam cukup lama. Arya dan anak-anak lainnya menatap Anissa dengan diam. Kak, panggil Citra dengan hati-hati. Anissa membuka mulut dengan suara bergetar. Bapak, serius? Aku serius. Tidak bisa lebih serius dari ini. Kami berenam, tentu saja. Keenam-enamnya, tanpa terkecuali. Tangis Anissa pecah. Meskipun ia menggigit bibirnya dengan erat, isak tangisnya tetap terdengar. Entah betapa ia ingin mendengar kata-kata itu, kebohongan ibu tirinya saat pergi, tante akan segera kembali, luka itu belum sembuh, jadi ia tidak bisa dengan mudah percaya. Namun, tatapan mata Arya berbeda. Tidak ada kebohongan di sana. Terima kasih. Ayah, Anissa untuk pertama kalinya memanggil Arya ayah. Satu kata itu membuat Arya dan Anissa menangis terseduh-seduh. Anak-anak lain berkerumun dan memeluk keduanya. Hari itu, ketujuh orang itu berjanji untuk menjadi keluarga yang sesungguhnya. Sehari setelah berjanji menjadi keluarga, Arya langsung bergerak. Ia menghubungi pengacara dan mencari tahu dokumen yang diperlukan untuk proses adopsi. Pekerjaan perusahaan yang telah ia abaikan selama 3 tahun juga mulai ia tangani kembali. Ia ingin menciptakan lingkungan yang baik untuk anak-anak. Selamat datang kembali, Pak Direktur. Pak Tono, tangan kanan Arya, menyambutnya dengan gembira. Ia adalah bawahan yang setia yang telah menjaga perusahaan sendirian selama 3 tahun. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Mulai sekarang, aku akan kembali bekerja.
Benarkah? Kabar kembalinya Bapak Direktur adalah berita yang paling menggembirakan. Pak Tono tulus merasa senang. Ia penasaran dengan alasan Arya bangkit kembali, tetapi ia tidak bertanya. Karena ia merasakan cahaya yang berbeda di mata Arya dibandingkan 3 tahun lalu. Beberapa hari kemudian, Arya mengunjungi sebuah firma hukum untuk berkonsultasi mengenai prosedur adopsi anak-anak secara resmi. Pengacara mendengarkan cerita Arya dan mengangguk. Niat adopsi Anda sangat jelas. Silakan siapkan dokumennya, dan kami akan memprosesnya. Terima kasih. Saya ingin prosesnya secepat mungkin. Baik. Tapi, Pak Direktur, ekspresi pengacara menjadi aneh. Sambil membolak-balik dokumen, ia dengan hati-hati membuka mulut. Apakah Anda sudah memeriksa siapa wali sah anak-anak ini? Wali sah? Mereka dari panti asuhan, jadi bukankah kepala panti? Begini, sepertinya saat anak-anak diserahkan ke panti asuhan, prosedur pelepasan hak asuh tidak dilakukan dengan benar. Dahi Arya berkerut. Ia tidak langsung mengerti maksudnya. Pengacara membuka dokumen dan menunjukkannya. Setelah ayah kandung anak-anak meninggal, ibu tiri mereka, Susan Wijaya, masih mempertahankan statusnya sebagai wali sah. Saat menyerahkan mereka ke panti asuhan, ia tidak menandatangani surat pelepasan hak asuh. Apa maksud Anda? Wanita itu telah membuang anak-anak. Secara faktual memang membuang, tetapi secara hukum berbeda dengan melepaskan. Secara hukum, Susan Wijaya masih menjadi wali sah anak-anak. Kepala Arya terasa pening. Wanita yang menelantarkan anak-anak di panti asuhan dan menghilang masih menjadi wali sah mereka? Ini tidak masuk akal. Lalu, bagaimana saya bisa mengadopsi mereka? Anda memerlukan persetujuan dari Susan Wijaya. Ia harus melepaskan hak asuhnya atau setuju untuk mengalihkan hak asuh agar prosedur dapat dilanjutkan. Tangan Arya bergetar. Wanita yang tidak pernah mencari anak-anak selama 3 tahun. Persetujuannya diperlukan untuk bisa merawat anak-anak itu? Kemarahan memuncak di dalam dirinya. Bisakah Anda menemukan wanita itu? Kami akan menyelidikinya. Mungkin akan memakan waktu. Tolong secepatnya. Arya mengepalkan tangannya saat meninggalkan firma hukum. Ia berjanji akan melindungi anak-anak itu dengan cara apapun. Seminggu kemudian, telepon datang dari pengacara. Mereka telah menemukan keberadaan Susan. Arya berkata akan menemuinya langsung. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri seperti apa orang itu. Tempat pertemuan adalah lobi sebuah hotel di Jakarta. Ketika Arya tiba, seorang wanita duduk dengan kaki disilangkan. Pakaian mewah, riasan tebal. Melihat Arya, ia tersenyum sinis dan berdiri. Wah, Direktur Utama Wijaya Group datang sendiri. Suatu kehormatan. Itu adalah Susan. Saat melihat tatapan matanya, Arya tahu, wanita ini tidak akan mudah menyerah. Arya duduk dan langsung ke pokok permasalahan. Tolong tanda tangani surat pelepasan hak asuh. Saya akan mengadopsi anak-anak. Susan tertawa sinis. Ekspresinya seolah-olah sudah menunggu hal ini. Wah, terburu-buru sekali. Belum juga menyapa, sudah langsung ke intinya. Saya hanya akan mengatakan apa yang perlu. Tolong tanda tangani saja. Saya sih mau saja. Susan menyilangkan kakinya dan berkata dengan santai. Tapi saya juga punya masalah. Uang santunan dari ayah anak-anak itu sudah habis semua. Akhir-akhir ini hidup saya agak sulit. Mata Arya menjadi dingin. Ia tahu persis apa yang ingin dikatakan wanita ini. Berapa yang Anda inginkan? Haha, memang kalau dengan direktur utama, bicaranya enak. 1 miliar. Apa? 1 miliar? Dengan 1 miliar, saya akan melepaskan hak asuh. Bagi direktur utama Wijaya Group, 1 miliar kan bukan apa-apa. Arya menggertakkan giginya karena marah. Ini sama saja dengan menjual anak-anak yang telah ia buang. Namun, Arya berusaha menahan emosinya. Marah di sini hanya akan memperumit situasi. Akan saya pertimbangkan, jangan terlalu lama berpikir. Nanti saya bisa berubah pikiran. Susan tersenyum licik dan bangkit dari kursinya. Arya menatap punggungnya dan mengepalkan tangannya. Anak-anak diserahkan pada wanita seperti ini. Memikirkan betapa menderitanya mereka saja sudah membuat dadanya sesak. Setelah meninggalkan hotel, Arya menelepon Pak Tono.
Selidiki latar belakang wanita bernama Susan Wijaya. Dari 3 tahun lalu sampai sekarang, apa saja yang ia lakukan? Semuanya. Baik, Pak Direktur. Arya bergumam sambil menutup telepon. 1 miliar. Baiklah. Sebagai gantinya, aku akan mengungkap wajah aslimu. Ada yang aneh. Tiba-tiba meminta uang dalam jumlah besar setelah tidak mencari anak-anak selama 3 tahun, dan dari tatapan mata Susan, terasa ada sesuatu yang disembunyikan. Arya punya firasat. Wanita ini menyimpan rahasia yang lebih besar. Arya kembali ke villa dan merenung lama. Apakah ia harus memberitahu anak-anak tentang situasi ini atau tidak? Ia tidak bisa dengan mudah memutuskan. Namun, Anissa sudah berusia 16 tahun. Bukan anak kecil lagi, ia pikir lebih baik berbicara jujur daripada menyembunyikannya. Malam itu, setelah adik-adik yang lebih kecil tertidur, Arya memanggil Anissa. Anissa, kita bicara sebentar. Anissa merasakan ada yang tidak beres dari ekspresi Arya. Saat duduk berhadapan di ruang tamu, Arya lebih dulu membuka mulut. Aku sedang mencoba memproses adopsi, tapi ada masalah. Masalah? Masalah apa? Ibu tiri kalian, Susan. Persetujuannya diperlukan agar adopsi bisa dilakukan. Wajah Anissa menegang. Ibu tiri? Mendengar nama itu saja sudah membuatnya merinding. Aku sudah menemuinya. Tapi dia meminta uang, katanya akan melepaskan hak asuh jika diberi 1 miliar. Wanita itu benar-benar mengatakan itu. Suara Anissa bergetar. Arya mengangguk. Jadi sekarang aku menyuruh orang untuk menyelidikinya. Kita harus tahu orang seperti apa dia agar bisa menanggapinya. Anissa terdiam cukup lama. Ia mengepalkan kedua tangannya, seolah-olah sedang memutuskan sesuatu. Kemudian, ia perlahan membuka mulut. Ayah, ada yang ingin saya sampaikan. Arya menatap Anissa. Hatinya terasa hangat saat Anissa memanggilnya ayah. Namun, ekspresi Anissa sangat muram. Wanita itu, ibu tiri. Dia melakukan banyak hal buruk pada kami. Anissa melanjutkan dengan suara bergetar. Awalnya, dia pura-pura baik, hanya di depan ayah. Tapi kalau ayah tidak ada, dia jadi orang yang sama sekali berbeda. Berbeda bagaimana? Dia tidak memberi kami makan. Kalau ayah lembur, kami kelaparan. Kalau adik-adik menangis karena lapar, dia mengurung kami di kamar karena berisik. Wajah Arya mengeras. Tangannya terkepal dengan sendirinya. Kalau kami bilang pada ayah, kami akan diperlakukan lebih parah. Jadi kami diam saja. Aku juga bilang pada adik-adik untuk tidak mengatakan apa-apa. Air mata menggenang di mata Anissa. Dia hanya mengincar uang ayah. Uang hasil kerja keras ayah dihabiskan untuk membeli baju dan tasnya. Ayah tidak tahu, karena ayah terlalu sibuk. Arya menggertakkan giginya, membayangkan betapa menderitanya anak-anak itu saja sudah membuat hatinya seperti disayat. Tapi, ayah. Anissa berhenti sejenak. Sepertinya ada hal lain yang ingin ia katakan. Arya menunggu dengan tenang. Di hari ayah meninggal, ada yang aneh. Aneh. Iya, pagi itu, ibu tiri menyuruh ayah membawa mobil. Biasanya, ayah berangkat kerja naik kereta. Mobil tidak boleh dipakai karena ibu tiri yang akan memakainya. Tatapan mata Arya menajam. Tapi hari itu, dia menyuruh ayah membawa mobil. Anehnya. Dia sangat baik. Ayah juga heran, tapi hanya berterima kasih dan pergi. Itu adalah saat terakhir kami melihatnya. Air mata mengalir dari mata Anissa. Kemudian, saat polisi datang, aku dengar. Remnya rusak. Rem mobil ayah. Arya terdiam cukup lama setelah mendengar cerita Anissa. Rem rusak, dan ibu tiri yang hari itu menyuruhnya membawa mobil, terlalu banyak kebetulan yang mencurigakan. Anissa, apakah kamu menceritakan ini pada polisi? Tidak. Waktu itu saya masih kecil dan hanya mengira itu kecelakaan biasa. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, rasanya aneh. Arya dengan hati-hati mengelus kepala Anissa. Terima kasih sudah memberitahuku, ayah. Jangan-jangan, dia sengaja melakukannya? Suara Anissa bergetar. Arya tidak bisa menjawab. Belum ada yang pasti. Namun, firasatnya mengatakan, ini bukan kecelakaan biasa. Malam itu, Arya menelepon Pak Tono, perluas penyelidikan.
Cari catatan kecelakaan lalu lintas 3 tahun lalu atas nama Budi Santoso, penyebab kecelakaan, rincian penerimaan uang santunan, semuanya. Baik, Pak Direktur. Beberapa hari kemudian, Pak Tono datang membawa laporan. Arya membuka lembar demi lembar dengan mata menyipit. Wajahnya semakin mengeras. Pak Direktur, ada beberapa hal yang mencurigakan. Katakan. Pertama, 2 hari sebelum kecelakaan, Susan Wijaya mendaftarkan asuransi jiwa atas nama suaminya, dengan uang pertanggungan 200 juta rupiah. Mata Arya terbelalak. Dan setelah memeriksa catatan servis kendaraan, ternyata seminggu sebelum kecelakaan, mobil itu sudah dibawa ke bengkel. Tapi catatan bengkel menyatakan tidak ada masalah dengan rem. Artinya, setelah dari bengkel, ada seseorang yang mengutak-atik rem. Arya menggertakkan giginya. Potongan-potongan teka-teki mulai tersusun. Susan sejak awal mendekati ayahnya hanya untuk uang. Dan di ujung keserakahannya, ia membunuh kepala keluarga itu. Kumpulkan lebih banyak bukti. Jangan sampai ada yang terlewat. Suara Arya menjadi dingin. Waktu untuk mengungkap kebenaran semakin dekat. Penyelidikan Pak Tono terus berlanjut. Seluruh sumber daya Wijaya Group dikerahkan. Dan 2 minggu kemudian, akhirnya bukti yang menentukan ditemukan. Pak Direktur, kami menemukannya. Pak Tono menyerahkan laporan dengan wajah tegang. Arya membuka dokumen itu. Kami berhasil memulihkan video dashboard dari hari kecelakaan, bukan hanya dari mobil korban, tapi juga dari mobil-mobil di sekitarnya. Apa yang ditemukan? Malam sebelum kecelakaan, terekam gambar Susan Wijaya masuk ke bawah mobil di tempat parkir. Sekitar 15 menit. Mata Arya membelalak. Dan setelah dicocokkan dengan catatan servis bengkel, hasil analisis menunjukkan adanya kerusakan buatan pada saluran minyak rem. Pak Tono mengeluarkan dokumen lain. Selain itu, kami juga berhasil mendapatkan riwayat pencarian internet Susan Wijaya. Sejak sebulan sebelum kecelakaan, ia mencari kata kunci seperti minyak rem, kecelakaan lalu lintas, kematian, prosedur penerimaan uang santunan, dan lain-lain. Arya meletakkan dokumen itu, tangannya bergetar. Karena marah, ini bukan kecelakaan. Ini adalah pembunuhan berencana, laporkan ke kejaksaan. Baik, akan segera kami proses. Arya menatap keluar jendela. Wanita yang membunuh ayah anak-anak itu, yang membuang anak-anak itu, dan yang mencoba menjual anak-anak itu demi uang. Sekarang saatnya untuk membuka topengnya. Beberapa hari kemudian, Susan ditangkap. Dengan tuduhan pembunuhan berencana untuk mendapatkan uang santunan. Ia terus meronta-ronta sampai akhir. Aku tidak melakukan apa-apa. Ini jebakan. Namun, di hadapan bukti-bukti, kebohongannya kehilangan kekuatan. Persidangan dimulai, ruang sidang dipenuhi ketegangan. Di kursi pengunjung, Arya duduk, Anissa dan Citra juga ada di sana. Adik-adik yang lebih kecil ditinggal di villa. Mereka tidak bisa dibawa ke tempat seperti ini. Susan, yang duduk di kursi terdakwa, masih menunjukkan ekspresi angkuh. Seolah-olah ia tidak bersalah, ia tidak berkedip sedikit pun. Namun, saat jaksa mulai menunjukkan bukti satu persatu, wajahnya mulai menunjukkan sedikit keretakan. Terdakwa, 2 hari sebelum kematian korban Budi Santoso, telah mendaftarkan asuransi jiwa atas nama korban senilai 200 juta rupiah. Jaksa menampilkan kontrak asuransi di layar. Kelopak mata Susan bergetar. Selain itu, pada malam sebelum kecelakaan, terdakwa terekam masuk ke bawah mobil korban oleh dashboard mobil di sekitarnya. Video diputar. Di tempat parkir yang gelap, terlihat jelas Susan melihat sekeliling lalu merangkak masuk ke bawah mobil. Suara gumaman terdengar dari kursi pengunjung. Apa yang Anda lakukan pada saat itu? Pengacara bertanya pada Susan. Susan menjawab dengan suara bergetar. Ada sesuatu yang jatuh di bawah mobil. Saya mencarinya. Selama 15 menit, jaksa menimpali dengan dingin. Bibir Susan mengering. Dan hasil analisis ahli menemukan adanya jejak kerusakan buatan pada saluran minyak rem mobil korban. Dikatakan ada bekas goresan dari pisau atau benda tajam. Laporan analisis ditampilkan di layar, ekspresi hakim mengeras. Terakhir, ini adalah riwayat pencarian internet yang dipulihkan dari ponsel terdakwa. Jaksa membacakan daftar itu, lokasi saluran minyak rem, kecelakaan remblong,
jangka waktu penerimaan uang santunan, cara menghilangkan bukti pembunuhan. Kursi pengunjung menjadi riuh. Wajah Susan pucat pasi. Tidak ada lagi yang bisa ia sangkal. Terdakwa, ada yang ingin disampaikan? Tanya hakim. Susan menundukkan kepalanya dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa. Bahunya bergetar. Namun, itu bukan getaran penyesalan. Ini tidak adil. Susan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak. Matanya dipenuhi kegilaan. Laki-laki itu yang menipuku, katanya dia punya uang. Makanya aku menikah dengannya, tapi ternyata dia punya banyak utang. Anaknya ada 6 lagi. Kursi pengunjung menjadi riuh. Wajah Arya mengeras. Kenapa aku harus memberi makan anak orang lain? Aku ini korban penipuan? Tenang. Hakim mengetuk palu. Namun, Susan tidak berhenti. Iya, aku yang melakukannya. Aku merusak remnya. Terus kenapa? Kalau saja orang itu tidak menipuku, semua ini tidak akan terjadi. Ruang sidang membeku. Ia mengakui perbuatannya sendiri. Pengacaranya mencoba menghentikan Susan, tetapi ia terus berteriak. Anak-anak itu juga sama. Gara-gara mereka aku jadi menderita, memberi makan, memandikan, hanya bisa menangis terus. Pada saat itu, tubuh Anissa bergetar hebat. Citra yang duduk di sebelahnya memegang erat tangan kakaknya. Air mata bercucuran dari mata Anissa. Ia mengira ayahnya meninggal karena kecelakaan, karena nasib buruk, karena takdir yang kejam. Ternyata tidak, wanita itu yang telah membunuhnya. Ayah mereka. Karena uang? Ayah. Suara rintihan keluar dari mulut Anissa. Arya merangkul bahu Anissa. Tidak apa-apa. Semua sudah berakhir. Dalam pelukan Arya, Anissa menangis tanpa suara. Semua yang ia tahan selama ini tumpah ruah. Kesedihan karena kehilangan ayah, penderitaan yang ia alami dari ibu tiri, beban untuk melindungi adik-adik, dan keputusasaan saat dibuang. Anissa menangis lama dalam pelukan Arya. Hakim dengan suara hikmat membacakan putusan. Terdakwa Susan Wijaya, atas tuduhan pembunuhan berencana untuk mendapatkan uang santunan, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Selain itu, hak asuh terhadap anak-anak korban dicabut dan hak pengasuhan segera dihilangkan. Palu diketuk. Susan berteriak histeris saat diseret keluar. Namun, suaranya tidak lagi terdengar di telinga Anissa. Semuanya telah berakhir. Mimpi buruk yang panjang akhirnya berakhir. Setelah persidangan selesai, Arya membawa Anissa dan Citra keluar dari pengadilan. Di luar, sinar matahari terasa hangat. Arya memegang erat tangan kedua anak itu. Ayo kita pulang. Adik-adik sudah menunggu. Iya, ayah. Anissa menjawab sambil mengusap air matanya. Ayah. Kata itu kini tidak lagi menyakitkan. Ayah kandungnya yang telah meninggal akan selamanya ada di hatinya. Dan orang yang sekarang memegang tangannya adalah ayah barunya. Anissa memegang tangan Arya lebih erat. Setelah persidangan selesai, proses adopsi berjalan dengan cepat. Dengan dicabutnya hak asuh Susan, tidak ada lagi yang menghalangi. Pengacara menyiapkan dokumen, dan pengadilan melakukan pemeriksaan. Arya menghitung hari demi hari. Dan sebulan kemudian, hari itu akhirnya tiba. Pak Direktur, selamat. Adopsi telah disetujui secara final. Tangan Arya bergetar saat menerima telepon dari pengacara. Ia tidak percaya. Arya terdiam cukup lama. Pak Direktur, apakah Anda masih di sana? Ah, iya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Setelah menutup telepon, Arya terduduk di ruang tamu. Air mata tumpah ruah. 3 tahun lalu, ia telah kehilangan segalanya dan hidup seperti mayat. Ia pikir ia tidak akan pernah bisa memiliki keluarga lagi. Namun, Tuhan memberinya kesempatan sekali lagi. Ayah, kenapa menangis? Si bungsu Dani mendekat dan menatap wajah Arya. Arya mengusap air matanya dan menggendong Dani. Ayah tidak menangis, ayah bahagia. Kalau bahagia, kenapa menangis? Orang kalau terlalu bahagia juga bisa menangis. Dani memiringkan kepalanya. Itu adalah kata-kata yang sulit bagi anak berusia 3 tahun. Arya tersenyum sambil memeluk erat Dani. Dani, kita sekarang benar-benar keluarga. Benarkah? Ayah jadi ayah sungguhan? Iya, ayah jadi ayah sungguhan. Selamanya,
Senyum cerah mereka di wajah Dani. Arya memanggil semua anak ke ruang tamu. Anissa, Citra, Dewi, Bima, Sari, dan Dani, keenam bersaudara itu duduk berkerumun di sofa. Anak-anak itu menatap Arya, bertanya-tanya ada apa. Ayah, ada apa? Tanya Dewi. Arya menatap wajah anak-anak itu satu persatu dengan perlahan. Kemudian ia membuka mulut. Hari ini ada kabar. Adopsi kita disetujui. Hening sejenak. Anak-anak itu mencerna arti dari kata-kata itu. Yang pertama kali bereaksi adalah Citra. Jadi, benarkah kita sekarang benar-benar keluarga? Iya, sekarang kalian secara hukum adalah anak-anakku. Tangis Citra pecah. Dewi juga mulai menangis. Bima dan Sari tidak sepenuhnya memahami situasinya, tetapi karena kakak-kakak mereka menangis, mereka ikut berkaca-kaca. Kita sekarang tidak akan berpisah lagi, kan? Tanya Bima sambil sesenggukan. Arya mengelus kepala Bima. Tentu saja. Sekarang tidak ada yang bisa mengambil kalian. Ayah akan melindungi kalian. Janji? Iya, janji. Arya mengulurkan jari kelingkingnya. Bima mengaitkan jari kelingkingnya. Sari juga ikut mengaitkan jarinya. Tak lama kemudian, jari kelingking keenam bersaudara itu saling bertautan. Kakak tertua, Anissa, berdiri agak jauh mengamati pemandangan itu. Arya menatap Anissa. Anissa, kamu tidak ikut? Anissa tidak menjawab, melainkan perlahan mendekat dan memeluk Arya. Suaranya bergetar. Terima kasih, Ayah. Terima kasih banyak. Seharusnya aku yang berterima kasih. Kalian telah membuatku hidup kembali. Air mata juga mengalir dari mata Arya. Anak-anak lain berlari dan memeluk Arya. Ketujuh orang itu berpelukan, menangis, dan tertawa. Kehangatan keluarga yang hilang 3 tahun lalu kembali mengisi kehidupan Arya. Malam itu, Arya menyiapkan makan malam bersama anak-anak. Dulu, ia hanya makan dengan ditemani alkohol. Namun, sekarang berbeda. Ia memasak lauk kesukaan anak-anak, menanak nasi, dan menata meja makan. Anissa dan Citra membantunya di samping. Ayah, ini ditaruh di mana? Taruh di atas meja makan saja. Dewi membawa piring, dan Bima serta Sari meletakkan sendok. Si bungsu Dani duduk di kursi sambil mengayun-ayunkan kakinya, menunggu makan. Arya tersenyum menatap pemandangan itu. Pemandangan makan malam yang biasa, namun, bagi Arya, itu adalah momen yang paling berharga di dunia. Setelah makan, Arya bertanya kepada anak-anak. Bagaimana menurut kalian kalau kita pindah ke Jakarta? Jakarta? Anissa membelalakan matanya. Iya. Di sini terlalu terpencil. Kalau di Jakarta, kalian bisa sekolah dan punya teman. Arya teringat rumahnya di Jakarta yang telah ia hindari selama 3 tahun. Tempat yang penuh kenangan dengan istri dan anak-anaknya, membuatnya takut untuk kembali. Namun, sekarang berbeda, ia ingin menciptakan kenangan baru bersama keluarga barunya. Saya, sekolah? Anissa bertanya dengan hati-hati. Sudah lebih dari 3 tahun ia putus sekolah untuk merawat adik-adiknya. Tentu saja. Anissa, kamu juga harus sekolah. Entah itu ikut ujian kesetaraan atau kembali ke sekolah, lakukan apa yang kamu mau. Ayah akan mendukung semuanya. Air mata menggenang di mata Anissa, sesuatu yang bahkan tidak pernah ia impikan. Arya memegang tangan Anissa. Anissa, sekarang kamu bukan lagi ibu untuk adik-adikmu. Kamu juga anak ayah. Kamu boleh mengejar mimpimu. Bibir Anissa bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang mengatakan kepadanya bahwa ia boleh bermimpi. Ayah. Iya. Dulu. Saya ingin menjadi guru. Baiklah. Kalau begitu, jadilah guru. Ayah akan mendukungmu. Anissa menangis dalam pelukan Arya. Adik-adiknya juga mendekat dan memeluk keduanya. Di ruang tamu kecil villa itu, tawa dan air mata ketujuh orang itu bercampur menjadi satu. Malam musim dingin terasa dingin dan panjang, tetapi rumah ini dipenuhi oleh kehangatan. Setahun berlalu. Di rumah Arya yang terletak di kawasan perumahan elit Jakarta, setiap pagi terdengar suara riuh. Bima, cepat bangun. Nanti telat sekolah. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Tidak bisa, bangun sekarang juga. Suara Dewi menggema di koridor.
Dewi yang kini berusia 11 tahun telah menjadi penanggung jawab membangunkan adik-adiknya. Saat Bima menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya, Sari yang kini berusia 6 tahun melompat ke atas kakaknya. "Kak Bima, bangun. Ayo sarapan." "Aduh. Iya. Aku bangun." Bima menyerah dan bangkit. Di dapur lantai 1, Arya sedang menyiapkan sarapan. Di sebelahnya, Anissa sedang membuat telur dadar gulung. "Anissa, hari ini les jam berapa?" "Jam 2. Aku akan pulang sebelum itu." Anissa yang kini berusia 17 tahun sedang mempersiapkan ujian kesetaraan paket C. Meskipun ada jeda selama 3 tahun, Anissa belajar dengan giat dan cepat mengejar ketertinggalan. Ia melangkah selangkah demi selangkah menuju mimpinya menjadi seorang guru. "Jangan terlalu dipaksakan. Pelan-pelan saja. Tidak apa-apa. Ayah. Belajar itu menyenangkan." Anissa tersenyum cerah. Wajahnya benar-benar berbeda dari setahun yang lalu. Dulu, ia selalu tampak tegang dan cemas, tetapi sekarang ia ceria dan bersemangat seperti gadis remaja pada umumnya. Anak-anak mulai berkumpul di meja makan satu persatu. Meja makan menjadi penuh sesak dengan ke-7 anggota keluarga. Arya tersenyum menatap pemandangan itu. Pemandangan yang bahkan tidak bisa ia bayangkan setahun yang lalu. Anak kedua, Citra, kini duduk di kelas 3 SMP. Awalnya sulit beradaptasi, tetapi sekarang ia sudah punya banyak teman. Ia punya bakat di bidang seni, jadi ia masuk klub seni, dan beberapa waktu yang lalu ia memenangkan lomba menggambar. "Ayah, lihat ini. Ini gambarku." Citra membuka buku sketsanya. Itu adalah gambar ke-7 anggota keluarga yang sedang tertawa bersama. Sudut mata Arya menjadi basah. "Wah, Citra pintar sekali menggambar. Nanti mau jadi pelukis?" "Belum tahu, tapi aku paling suka menggambar." Anak ketiga, Dewi, kini menjadi murid kelas 5 SD yang percaya diri. Sesuai dengan sifatnya yang tegas, ia bahkan menjadi ketua kelas. Berkat kebiasaannya merawat adik-adik, para guru memujinya karena memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Anak keempat, Bima, kelas 2 SD, dan anak kelima, Sari, kelas 1 SD. Kedua bersaudara itu bersekolah di sekolah yang sama dan saling menjaga. Bima yang bersikap seperti kakak mengantar Sari ke sekolah menjadi pemandangan yang terkenal di lingkungan sekitar, dan si bungsu Dani. Dani yang kini berusia 4 tahun mulai masuk TK. Awalnya ia menangis tidak mau ditinggal. Tetapi sekarang ia bermain dengan gembira bersama teman-temannya. "Ayah, hari ini di TK belajar lagu baru." "Oh ya? Nyanyikan untuk ayah, dong." Saat Dani bertingkah lucu, seluruh keluarga bertepuk tangan. Setiap kali melihat itu, hati Arya terasa penuh. Arya sendiri juga banyak berubah. Ia kembali ke perusahaan yang telah ia abaikan selama 3 tahun dan mulai bekerja kembali. Namun, ia tidak lagi hanya terpaku pada pekerjaan seperti dulu. Pagi hari ia sarapan bersama anak-anak, dan malam hari ia berusaha pulang lebih awal. Di akhir pekan, seluruh keluarga pergi jalan-jalan bersama. "Pak Direktur, akhir-akhir ini Anda banyak berubah," kata Pak Tono suatu hari. Arya tersenyum dan menjawab, "Oh ya? Bagaimana? Dulu, tatapan mata Bapak seperti orang mati. Tapi sekarang, Bapak terlihat hidup." Arya tersenyum kecil mendengar kata-kata itu. Itu benar. Setahun yang lalu, ia bukan hidup, melainkan hanya bernapas. Namun, sekarang berbeda. Setiap pagi, ia merasa bahagia saat membuka mata. Hanya dengan melihat wajah anak-anak, ia merasa hidup. Suatu minggu sore, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu. Arya mengeluarkan sebuah album foto tua. Di dalamnya, penuh dengan foto-foto selama setahun terakhir. "Wah, ini foto waktu Natal tahun lalu?" teriak Bima sambil menunjuk sebuah foto. Itu adalah foto ke-7 anggota keluarga di depan pohon Natal. Semuanya memakai topi merah dan tersenyum cerah. "Ini waktu kita lihat bunga sakura di musim semi," Dewi menunjuk foto lain. Itu adalah foto keluarga yang sedang piknik di bawah bunga sakura. Semua tertawa terbahak-bahak melihat foto Dani yang wajahnya penuh dengan es krim. "Dani lucu sekali." "Aku tidak lucu." Dani cemberut, tetapi akhirnya ikut tertawa. Arya merasa hatinya hangat menatap pemandangan itu.
Ia teringat malam badai salju setahun yang lalu. 6 anak yang menggigil saling berpelukan di gudang jerami. Dan dirinya yang hidup seperti mayat. 7 jiwa yang terluka bertemu dan saling menyembuhkan. Anak-anak memberi Arya alasan untuk hidup kembali. Dan Arya menjadi pagar yang aman bagi anak-anak. "Ayah, sedang memikirkan apa?" tanya Anissa. Arya tersenyum dan menjawab, "Hanya berpikir betapa bersyukurnya aku karena kalian datang ke dalam hidupku. Seharusnya kami yang lebih berterima kasih. Ayah telah menyelamatkan kami, tidak. Kalian yang telah menyelamatkanku." Arya menatap anak-anak. "Ayah hidup seperti mayat selama 3 tahun. Ayah pikir tidak akan pernah bisa bahagia lagi. Tapi setelah bertemu kalian, semuanya berubah. Kalian yang membuat ayah hidup kembali." Mata anak-anak menjadi basah. Arya merentangkan kedua tangannya. "Sini semua." Keenam bersaudara itu berlari dan memeluk Arya. Ketujuh anggota keluarga itu berpelukan lama. Ada yang menangis, ada yang tertawa, semua bercampur menjadi satu kehangatan. Meskipun tidak memiliki hubungan darah, mereka adalah keluarga yang paling erat di dunia. Luka mengenali luka, kesepian memeluk kesepian. Begitulah, 7 kepingan hati yang hancur bersatu menjadi satu, menjadi keluarga yang utuh. Sebuah takdir ajaib yang dimulai dari gudang dingin di pedalaman pegunungan Jawa Barat. Itu adalah kisah keluarga terindah di dunia, di mana 7 jiwa yang terluka menyembuhkan luka satu sama lain dengan kehangatan mereka.